Di dalam mengiring Tuhan memang Alkitab katakan adalah jalan salib, saudara. Mengiring Tuhan Yesus itu tidak mudah. Mengiring Tuhan Yesus ada banyak proses. Ada banyak pembentukan yang kita alami. Ada banyak pergumulan yang kita alami. Tapi satu hal, Tuhan itu selalu setia, saudara, dalam hidup kita. Billy Graham pernah berkata, saudara, kalau saudara ingin mengikut, saudara mungkin kenal Billy Graham, seorang penginjil terkenal seluruh dunia. Dia pernah berkata begini, kekristenan identik dengan darah, keringat, dan air mata. Itu Billy Graham, seorang penginjil terkenal. Dia katakan kekristenan identik dengan keringat, darah, dan air mata. Kekristenan memang penuh perjuangan, saudara. Kekristenan banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi saya percaya, seperti apa yang dialami oleh Daud. Daud sebagai orang yang sangat dikasihi Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Daud? Dia menghadapi persoalan dan pergumulan. Dia berkata, Tuhan jangan sembunyikan wajahmu terhadapku. Saudara, memang kita mau belajar dari apa yang dihadapi oleh Daud ini. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel ayat 1 sampai 16 ada banyak ya pergumulan Daud. Persoalan yang Daud hadapi di hadapan keluarganya. Di dalam 1 Samuel 16 di sini, saudara, dijelaskan di sana bagaimana peristiwa waktu Daud diurapi oleh Samuel untuk dia menjadi menggantikan raja Israel waktu itu, Saul. Tapi dari peristiwa ini kita lihat ya, Daud itu menjaga domba, saudara, menjaga ternak daripada keluarganya. Saudara, dia tidak masuk hitungan, saudara. Kakak-kakaknya, saudara, di medan, saudara, bertempur dengan pakaian yang begitu indah, saudara, begitu gagah. Seorang pahlawan, seorang prajurit. Tapi Daud, saudara, apa yang dihadapi? Daud dia disepelekan, saudara. Daud dia dihina, saudara. Dia disuruh, kamu bagianmu di sana, jangan di sini. Dia disepelekan. Bahkan kalau kita lihat dari kenyataan daripada peristiwa Daud, ayah dan ibunya menolak dia. Kadang-kala mungkin kita dihadapkan dengan persoalan ini. Tapi kenapa ini terjadi dalam kehidupan Daud? Kenapa Tuhan izinkan ini seolah-olah Allah tidak peduli dengan kehidupan Daud? Kenapa? Karena sebenarnya Daud sementara dilatih Tuhan untuk menjadi orang yang dewasa di dalam dia. Kita juga mungkin diperhadapkan dengan persoalan. Kita diperhadapkan dengan masalah, dengan pergumulan, saudara. Tapi saudara tahu, sebenarnya itu Allah sementara mengizinkan kita supaya kita jadi dewasa di dalam dia. Di dewasa itu identik kita menjadi sebagai seorang raja. Seperti bangsa Israel. Mereka waktu di tanah Mesir, saudara, mental mereka adalah mental budak. Kenapa mereka diputar? Mereka kalau ambil jalan lurus dari Mesir, Goshen, sampai ke Israel, itu cuma makan waktu mungkin 2 minggu. Tapi kenapa mereka berapa puluh tahun mereka putar-putar di tanah di padang gurun? Karena sebenarnya Tuhan sementara melatih mereka dari mental budak untuk menjadi seorang mental raja, anak raja, saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saudara ya, jadi sekali lagi kenapa Tuhan izinkan Daud mengalami seperti ini? Karena sebenarnya Tuhan sementara mendidik dia supaya dia jadi dewasa karena dia dipersiapkan untuk menjadi raja Israel. Saudara, seorang raja tentunya memiliki beberapa karakter. Pertama, dia bisa memimpin. Kedua, dia bisa bertempur. Ketiga, dia memiliki kepekaan dan dia memiliki karakter Kristus, saudara. Saudara, kadangkala itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Di tengah-tengah persoalan, tantangan yang kita hadapi, Allah sebenarnya sementara melatih kita untuk kita jadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara, kalau seorang pemimpin, bayangkan, kan Tuhan bilang di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, coba bisa dibaca. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Jadi saudara, inilah proses saudara. Kita ini bangsa yang terpilih. Dikatakan imamat yang rajani. Saudara, kita mau jadikan Tuhan sebagai raja saudara. Bukan berarti raja memimpin secara harafiah. Karena seorang raja seperti saya katakan tadi adalah memimpin. Memimpin bukan berarti saudara setiap anak Tuhan harus jadi gubernur. Setiap anak Tuhan harus jadi presiden. Bukan seperti itu. Memimpin di sini artinya bisa menjadi contoh bagi orang lain. Misalnya ya, seperti mungkin anaknya ibu dokter yang ada di sini, dia main rebana saudara. Saudara, dengan dia melakukan hal itu, saudara tahu dia itu sudah memimpin. Kenapa? Karena banyak pasti anak-anak yang ingin rindu sama seperti anak ini. Itu namanya memimpin. Tuhan bilang engkau bukan jadi ekor, tapi engkau jadi kepala. Apa yang dimaksud dengan ini? Bukan berarti setiap kita harus menjadi kepala perusahaan, bukan. Artinya engkau bukan jadi ekor, artinya kehidupan kita tidak mengikuti orang lain yang mengikuti kehidupan kita, itu yang dimaksud. Jadi saudara sekalian ya, kenapa Tuhan izinkan persoalan yang kita harus hadapi? Karena sebenarnya dia sementara melatih kita untuk kita jadi dewasa di dalam Tuhan. Kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pengantin Kristus. Supaya kita peka dalam menghadapi setiap situasi yang hari-hari ini sedang terjadi. Saudara, kalau kita mau bandingkan ya, Daud dia berhasil, tapi ada kebalikannya. Saul dia gagal. Saudara tahu apa yang menjadi janji Tuhan kepada Saul? 1 Samuel 13 ayat 13, Tuhan janji kepada Saul bahwa kerajaanmu akan kokoh. Tapi kenapa Saul gagal saudara? Karena dia terlalu mengandalkan logika manusianya. Dia terlalu mengandalkan keinginannya sendiri. Dia mengandalkan kemauannya sendiri. Sehingga dia gagal. Tapi Daud, dia siap didewasakan oleh Tuhan. Dia selalu pasrah di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi suatu persoalan, sebenarnya Allah sementara mendidik kita supaya kita itu jadi dewasa di dalam Tuhan.